Magic. Iya. Nora. Apartemennya keren banget. Ya lu mah kebiasaan jangan bikin malu gua. Gua mah tiap hari udah sering main Sobat Miskin ke apartemen-apartemen bagus. Wih. Hawa AC-nya udah enak banget kan gitu nih. Ke mata kayak orang kirim-kiriman. Iya gitu, wangi lagi. Makasih ya. Bukan loh. Dalam apartemennya udah kebuka. Langsung dingin. Bos. Wow. Tapi sayang nih kalau misalnya pakai sepatu nggak sopan tadi omen security. Nora. Apaan? Ngapain lu? Pakai sepatu lu, kampung. Ntar diomelin security, ini kan lantai bersih banget. Omelin security, udah pakai sepatu lu. Oh tapi sayang deh. Sayangan kaki lu nanti surga anak-anak kita rusak. Pakai. Ya udah. Mental lu tuh harus jiwa-jiwa orang kaya, orang sukses. Oh iya jadi biar ikut sukses ya? Ya iya. Ya udah deh, gue pakai dah. Ayo mana? Ayo Pintu kita masuk jalan. ke mana? Oh no depan. Gue kan nggak tahu. Nggak tahu gimana lu. Kampung. Sama lu. Alah. Gue mah insting. Belum siap jadi orang kaya. Lu ngajarin gua suruh pakai sepatu ke apartemen mewah. Lu nyeker, nggak pakai kaos kaki lagi. Pakai. Tuh pramuka hitam. Ditanya. Ya udah cepet mana pintunya? Ada. Masih jiwa ininya masih ada. Wah. Sobat Miskin, acara perwakilan kaum mendang-mending is back. Hari ini dua host banyak cicilan Boyen dan Dede mau bertandang ke tempat seorang CEO, pengusaha sekaligus tokoh di dunia properti. Please welcome Om Ishak Chandra. Di dunia properti siapa sih yang gak kenal Om Ishak? Saking legendnya semua kenal guys. Om Ishak dan sang istri Tante Rita sekarang lagi gak tinggal di rumah guys, tapi di apartemen. Tapi bukan nyewa ya, ini apartemen yang bangunnya Om Ishak. Buset, satu gedung punya dia guys. Lihat aja nih penampakan unitnya, cakep banget kayak di pameran interior. Dede dan Boyen diajak Om Ishak ngepoin apartemennya. Dari ngobrolin sepeda-sepeda mehong tapi jarang dipakai, ngepoin kitchen set sampai bedroomnya yang punya penampakan elegan bin mewah. Wow, tapi usut punya usut, dulunya hidup Om Ishak pas-pasan loh guys. Bayangin, saking susahnya kalau pengen makan bakmi ia harus nabung dulu seminggu. Gimana ya ceritanya sampai bisa jadi sesukses sekarang? Makanya kita tonton aja Sobat Miskin hari ini yuk. Jangan lupa ambil ilmunya, ketawain hostnya. Sobat Miskin, kaya. Wah, ada banner Sobat Miskin Sabtu Minggu. Wih, gokil. Wih, lobinya aja cakep banget ya. Bener ya Allah, bohlam di mana-mana nggak ngejepret nih ya. Beda dong tokennya. Boyen, Dede, Pak. Nyampe juga. Iya. Iya, Pak. Masya Allah. Nggak nyasar? Enggak nyasar. Tapi ngomong saya mau nanya nih, saya lagi mau kesini mau ketemu Pak Iska. Pak Isak ini ngomong-ngomong unitnya nomor berapa ya, Pak? Nanti saya anter ya. Lu nanya apaan tadi? Pak, bentar ya Pak. Ini tuh yang punya gedungnya. Ini Pak Iska. Pak Isak. Ini. Apa lo kata? Ini Pak Isak. Ini Pak, bikin malu Pak. Gua aja kenal dia ya. Makanya lu gak kenal dia. maaf, Pak Is. Gua aja udah sering nonton. Sering nonton. Ya ampun, Sobat Pak. Miskin. Pak terima kasih banyak ya Pak ya. Kita datang-datang udah disambit nih. Sambut. Iya udah disambut sama. Iya khusus lah buat Trans 7. Baik banget Pak Isak ya. Baik Pak. Iya khusus lah ya. Iya. Tapi nih ngomong-ngomong Pak Isak maaf nih ya. Pak Isak emang tinggal di sini Pak. Iya, udah 6 bulan tinggal di sini. Di sini 6 bulan Pak. Iya, enak. 7 bulan bikin rujak Bapak. 9 bulan terakhir. Iya. Bapaknya lucu. Satu frekuensi iya. Bener. Ngomong-ngomong Trans 7, nah, kita kalau mau jadi pelawak boleh ya? Boleh Pak. Oh, Bapak mah kalau jadi pelawak Jadi gampang. eksekutif. Bapak bosen. Bosen. Gimana Jadi kalau kita pelawak tukeran aja. nasib? Iya. Boyin, ini tuh gedung punya Pak Isak.
Ya bener. Yang benar Pak, dia nggak percaya banget Pak. Tapi ngomong-ngomong nih Pak ya. Ini Pak, kebanyakan ngomong Bapak gimana kan Pak? master properti. Master properti. Nah Bapak kok tinggal di apartemen, kenapa nggak di Nggak, rumah, rumah Pak? aja Pak. Oh, sementara. Kan kadang anak-anak kan lagi pergi nih, lagi sekolah. Oh, lagi sekolah. Jadi sekarang kita tinggal berdua, gitu rumah lagi renovasi, jadi saya tinggalan mungkin 2 tahun, 3 tahun di sini. Bapak gedungnya di mana aja sih Pak kalau boleh tahu? Oh, oke. Kalau proyek Trinity ya. Jadi kalau di Alam Sutra ini ada The Smith ini. The Smith, Udah gitu ada Yukata Suite, udah gitu ada Brooklyn. Brooklyn, Iya, Springwood. Springwood 4. Udah gitu ada Collins Boulevard. Itu di mana? 5. Di Di Serpong juga. Oh, Serpong. 5 Lima gedung di Pak. Serpong, di sini ada 5. Kita emang khusus spesialis selama ini di apartemen. Tapi sekarang kita udah bangun kota kecil di mana di Bogor. Di Oh, yang di Sentul itu, Pak? Iya, Oh. 100 hektar. Itu berapa gedung di sana? 100 hektar. 100 hektar. Pak itu tanah apa 100 hektar? Tanah kita bangun. Nanti pakai itu main-main ke sana. Nah, main-main dulu. Iya, Pak, main, Pak. Pak, main doang nih Pak ya? Main doang. Ya Allah. Nanti cicilan 3 juta ada. Ada lagi. Kita buat. Iya. Nah, Bapak mah kalau nyanyinya bukan balonku ada 5. Apa tuh? Gedungku ada 5. Bisa aja ya. Waduh. Wah. Ini Pak ini kolam renang, Pak. Bukan. Kolam susu. Bukan. Kolam susu. Pak ini kolam renangnya Bapak nih. Bukan. Kalau berang tenan yang di sini dong. Masa saya. Oh. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong Bapak sering renang di sini nih, Pak. Sering banget dalam mimpi. Ah, berarti kagak pernah. Iya. Tapi Bapak ngomong-ngomong kalau Bapak healingnya ngapain, Pak? Kalau healing, Pak? Healingnya. Healingnya saya tidur. Malah Tidur malah kerja saya healing saya. Oh, healing. Oh, healingnya malah Iya. kerja. Buka laptop saya sukanya. Beneran. Bapak nggak pernah kayak jalan-jalan ke puncak gitu, ke mana Nggak macet. gitu? Macet. Iya sih, Nah, emang. lebih baik Iya. buka laptop jadi healing Pak ya. Iya, atau tidur. Oh, bener Iya, ya. Kalau kita kan healing ke puncak. Karena kita kan hari biasa kan susah tidur ya. Oh, Hari biasa sih, iya. Susah tidur. Kita juga berdua susah tidur, Pak. Iya. Mikirin cicilan. Bikin sama, bikin utang. Iya. Tapi kayaknya nggak percaya kalau Bapak mah mikirin utang, nggak mungkin Iya, ya. beneran. Bapak mikirin proyek-proyek Lihat yang mukanya baru. nggak buka-buka hutang ada. Pak, ini kira-kira tuh berapa Totalnya berapa unit, berapa Pak, unit, di Pak? gedung Dan ini? Bapak tinggal di unit yang berapa? Pertanyaan bagus. Asik. Susah saya jawab. Ada orang. Bisa lewatin. Kan bagus. Tapi Kayaknya ya, Kayaknya, kayaknya ya 300 sampai 400 unit. Kayaknya. 300 sampai 400 unit. Satu tahun. Kayaknya. Kayaknya. Berarti Bapak Nanti nggak hafal ya? saya cek. Nanti saya WhatsApp. Oh, boleh Pak ya? Iya, saya WhatsApp. Nih, Informasi berapa unit di WhatsApp ya? baru Bapak doang yang punya gedung. Saya nggak tahu. Kayaknya. Kayaknya 300 sampai 400 unit. Nanti saya Kayaknya. WhatsApp. Nah. Iya, iya. Kebetulan handphone saya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kita kan emang berdua lagi nyari-nyari nih, Nyari-nyari, Pak. Nyari-nyari, bukan nyari unit, nyari masalah. Nyari masalah. Cari masalah. Kalau mau beli di sini Pak, nih unitnya harganya berapaan Pak kitarannya Pak? Tergantung ya, karena kita kan di sini ada apartemen, ada Soho, ada office ya. Anggap aja apartemen ya. Apartemen, Pak. Apartemen mungkin dari antara 500 sampai 700 jutaan paling kecil ada. 700 jutaan. Kalau office? Kalau office 28 juta per meter lah. Kalau unitnya Bapak berapa meter Pak? Berapa ya? Berapa ya? Saya bukan office soalnya, saya Soho. Saya ada 2 unit Soho lah saya gabungin, kurang Oh, lebih. Oh kalau Soho itu yang tingkat ada bawah, atas Dua bawah ya? atas bawah, iya saya gabungin. 600 meter ada Pak? Nggak ada. Enggak, saya 300 meteran saya. Oh, 300 meter. 300 meter, Pak. Dikali 25 juta per meter. Itu enggak. 25 kali 7 miliar, 8 miliaran ya Pak ya? Jadi hitungin itu harta orang lain, jadi hitungin. Oh iya, betul. Saya paling demen ngitungin harta Iya, orang itu Pak. juga masih ngutang. Itu sih. Ah, enggak apa-apa, Pak. Masih ngutang, masih ngutang. Gak mungkin Bapak Bapak ngutang, yang Bapak kan yang punya. punya. Masih ngutang. Welcome ke apartemen yang kecil saya. Oh kecil gimana Pak? gimana, Pak? Bapak? Kecil gimana Pak? Ini lega begini kecil. Bagus banget Pak. Pak, reviewnya gini. Langsung entol. Langsung entol, Pak, bener. Nih ya buat lu nih yang lagi macet-macetan masih ngelihat map nih, lihat nih. Pak Isak tuh. Kalau macet langsung lihat tol langsung. Tuh, tetet senggol dong. Pak, ini tinggal di sini tuh sementara, Pak. Yang tadi Bapak bilang itu, Pak. Karena kan anak lagi sekolah, kan? Kayaknya sementara sih. Sementara. Ya, sementara. Mungkin Sementara 2 aja tahun, begini, 2 Pak. tahun, 3 tahun lagi. Pak ditempatin sementara bagus begini nggak sayang apa Pak? Enggak, kan bisa dijual lagi. Nih Pak kan unit Bapak nih kan luas banget nih yang tipe Soho ya Pak ini ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong Pak, ini kan pasti ada yang bersih-bersihin ya Pak. Nah ART Bapak di sini jumlahnya ada berapa Pak? Nggak ada. Saya Masa nggak sih? pakai, nggak pakai ini ART. pakai ART. Nggak pakai. Jadi
kebetulan mate saya tinggal di rumah yang lagi saya lagi renovasi di Jakarta. Jadi mungkin 2 kali sehari, 3 kali sehari bolak-balik bersihin. Masa seorang Bapak Ishak ngelap dapur? Iya. Masa sih, Pak? Bukti. Pak, jangan bukti, Pak. Ntar saya cleaning service-nya turun lagi, Pak. Iya, justru kita lagi pancing. Ini mah ngedusting namanya, Pak. Dulu. Oke, guys, karena kita nggak percaya, gimana kalau kita tanya langsung kepada Siapa takut? Oke, kepada istrinya. Mau kita panggilin? Kita panggil. Bu. Bu, nggak ada, nggak bisa. Masa ibu udah buka? Bu. Masa dilaji? Bu! Di oven. Masa ibu keluar dari oven, ibu nonton dong. Coba Bu? cariin, Bu. Bu? Ibu? Bukan, di mana? Kolong. Oh, di kolong sini. Mana sih? Bu. Bu? Ada suaranya? Ibu. Nyari apa itu ya? Dari Jini sama Jini. Kayak ditahu. Ini istri saya. Oh, istri. Istri. Namanya Rita. Ibu Rita. Istri yang ketiga. Kalau yang pertama Iswan. Oh, yang kedua Istu. Istu. Ini istri. Iya. Bapaknya. Tiga. Maka itu kalau Bapaknya lah. Saya kaget, Pak. Langsung Kaget. masuk. Saya lebih kaget. Tapi kita langsung tanya aja sama Bu Rita. Boleh silakan, Bu. Emang nggak ada yang bersih-bersih rumah, Bu? Lah saya kenalin saya yang bersih-bersih rumahnya. Oh, jadi ibu Nah, juga iya, bersih-bersih? iya dong. Kan kita cuma berdua aja. Tapi kalau nggak ada ART nih, ibu biasanya masak sendiri atau beli? Buat makanan ya pastinya. Oh iyalah buat makanan. Saya nggak perlu repot masak. Di sini banyak banget makanan. Ini Bapak jari-jarinya udah terampil langsung. Nih ya, ngomong-ngomong nih ya, Sokiners ya, ini ada fun facts ya. Dulu Bapak mau beli mie ayam aja, Bapak tuh harus ngumpulin duit seminggu buat beli mie ayam 25 perak. Buat Bener harga nggak, Pak? semangkok, Pak. Iya, buat Segitu semangkok susahnya mie bener, ayam. Pak. Muka gue kelihatan susah ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Iya, emang dia dulu mukanya susah tuh. Apalagi saya, Bapak muka begitu, saya gimana, Pak? Bapak susah belangsak gitu ya, Pak? Enggak bener kok. Jadi emang saya suka mie sekarang. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya mau makan mie aja itu mesti nabung 2 minggu. Bu, sekarang kan Bapak kan udah alhamdulillah udah punya gedung banyak ya kan. Keuangan juga alhamdulillah kan luar Amin. biasa lah. Amin, amin. Kan sekarang semangkok aja bisa kebeli, mungkin bukan semangkok. Segerobak-gerobaknya sama abang-abangnya kayaknya dibawa, Bu. Kira-kira seberapa sering sekarang Bapak makan mie ayam? Emang lihat nggak perutnya? Ini korban mie ayam. Ini korban. Korban. Saking pelampiasan sekarang. Saya bisa makan mie setiap hari loh. Iya. Oh serius, Pak? Serius, Tapi serius. mie yang bukan mie instan gitu Enggak, mie instan. Kalau nggak makan mie instan ya mie. Dia doyan mie jadinya. Saya pernah masuk rumah sakit, itu Kira-kira? gara-gara makan mie. Siang makan mie, malam makan mie, besok makan mie, siang lagi makan mie, sore masuk rumah sakit. Nasinya enggak, Nggak Pak. ada. Pakai nasi, Pak, biar Iya. kenyang. Masuk rumah sakit gara-gara makan mie. Khususnya membeli. Oh iya. Karena sukanya sama mie. Banyak mie yang enak ya. Banyak yang enak. Enak. Apalagi di sini di Alam Sutra banyak Ada banget. lagi banyak mie dekat makanan. Bojong, Apa? daerah Bojong. Mie Hendra. Mahendra. Iya, kalau udah selesai terima kasih gitu. Enak nggak? Ntar saya ajak, Pak. Mahendra. Iya, Catat, Mie Hendra. catat, Mie Hendra di catat. Bojong. Lu, gua nggak percaya buka lu soal buka bohong. Ini saya lihat ini ada sepeda nih. 2. Tuh, adanya mereka Brompton lagi nih, ya kan nih? Ini punya siapa nih Bu ngomong-ngomong nih, Pak? Malu gua jadi ya, Pak. Terangin. Terangin. Tadi dulu, Bu, saya nyari lampu. Terangin. Jujur ya, ini sepeda gue beli karena katanya jarang banget katanya di. Yang ini jarang nih sepeda Jarang ini. banget katanya di Indonesia, ya kan cuma ada berapa puluh doang. Jadi aku beli, nah ini masih ada mereknya tuh. Oh iya, belum dicopot. Belum dicopot, kapan dipakai? Nggak pernah dipakai Ini pajangan. sepeda kalau Lambo, ini. katanya sepeda Lambo ya. Ini enteng banget, cuma 5 kilo ya. 5 kilo. Heeh. Katanya enteng banget ya, saya beli nggak pernah kepake. Ya, nggak dipakai, Pak. Nggak dipakai. Nah, lagi saya lagi butuh sepeda nih. Hei, jangan gitu dong, jangan Kita gitu lagi, dong. kita mau lelang nanti. Nah, Ya, Ya, masukin aja. Kalau saya sih nggak. minta gratis, Pak. Itu mesti ada deal khusus itu. Itu mah namanya kalau istilah kata psikologinya tuman, Pak. Itu mah dia. Nah, ini kan nggak pernah dipakai. Nah, ngomong-ngomong nih yang hitam yang dilipat begini. Yang ini ya. Dipakai nggak nih, Bu? Yang dipakai jelas, dipakai sama saya bukan sama dia. Oh, Ibu lebih sering pakai sepeda. Kalau dia mau tahu nggak pakainya apa? Pakai Pakai apa? apa? Sepeda listrik. Nah, Sepeda listrik. katanya olahraga, padahal sepeda listrik. Dia jalan sendiri, Sepeda Oh, listrik. iya. Katanya olahraga, oh listriknya olahraga berarti, Pak. Iya. Yang minimal pakai sepeda lah ya. Jalurnya berarti sebenarnya bukan jalur sepeda, jalur motor. Iya. Tapi, Pak, ngomong-ngomong, Hah? Harganya berapa nih, Pak? Yang ini. Nanti gua WhatsApp aja. ya. Enggak, kalau Brompton orang tahu lah. Kalau ini jarang soalnya orang mungkin
Iya. Susah ngomongnya lah. Jadi nih gimana nih Bu Rita, kesan dan pesannya untuk Bapak karena hobi olahraga dengan sepeda yang gak pernah dipakai ini Bu? Maksudnya olahraga sepeda, dia nggak pernah olahraga nih judulnya sebenarnya. Jadi sepeda itu selalu pakai kan sepeda motor, sepeda listrik. motor tadi ya. Nah kita nih kelompokan nih suka ada nih kita bareng-bareng sama Mas Helmi. Nah Mas Helmi tuh paling sebel ngeliat dia kalau kita naik sepedaan. Karena apa? Dia udah naik sepeda listrik ya, sekenceng-kencengnya dia ngelewatin kita-kita yang setengah mati, ngegoes gitu ya. Terus dia malah dada-dada ngelewatin kita gitu. Nah, Bu, ini saya ngeliat nih ada stick golf. Main golf, Pak? Iya. Sering dimainin Ini apa? udah enggak lah, saya main mungkin udah Berhenti. 8 tahun kali berhenti. Sebelumnya rajin saya, seminggu 2 kali, 3 kali. Lumayan lah, Lumayan lah. lumayan. Dan hokinya Golf tinggi loh. lumayan. Oh iya? Saya main golf hokinya tinggi. Percaya Pro nggak? aja belum tentu hole in one loh. Percaya nggak Bapak pernah pernah hole in one? Pernah hole in one main setahun pertama kali tahun 2007 saya pernah main golf 2006. 2007 saya udah hole in one loh. Tuh. Haliman ngerti nggak? Hole in one sekali mukul nyampe masuk. Nih ngomong-ngomong nih, kan ini kan ruangannya bagus-bagus Banyak, nih Bu, Pak, ya. Ibu ya. Ini spot yang paling Ibu Rita sukai sama Pak Ishak tuh yang mana? Saya sukanya pojok situ tuh, duduk nonton TV. Atau di spot itu tuh. Itu ada spot saya kerja tuh. Oh, dia? Iya, Depan kan, komputer, gitu. Bu, ya? Depan Spot komputer. favorit dia tuh tempat kerja. Harus ada laptop di mana-mana Iya. ikut. Oh jadi nggak boleh ketinggalan tuh laptop Nggak ya? boleh. Saya Masuk traveling ya, pun saya bawa Iya. laptop. Bapak nggak pernah traveling bawa termos Pak? Nggak pernah. Bawa duit. Oh iya, itu penting Pak, itu Harus itu. penting, penting Pak. Iya, bener. bawa duit. Kalau nggak, kayak waktu itu Pak, saya udah traveling ke Bali. Nggak bawa duit kan? Nggak bawa duit, Pak. Bawa kredit card yang penting. Saya dirangkul begini, sama security. Kalau Bu Rita sekarang di mana, Bu? Sport favorit? Di sisinya. Iya. Bapaknya, dong. bapaknya Mana Bapak lawak. berada, saya berada. Gitu. Bapaknya lawak, ibunya romantis. Cuma di kamera aja begitu. Iya. Aslinya, Nah, ini dia kantor. Ini kantor Wah. pribadi. Pak, ini berarti ada 2 unit, separuhnya ini dibagi 2 buat kantor ya? Iya, jadi satu unit ini yang bawahnya dijadikan kantor. Oh, jadi kantor. Jadi kantor-kantor yang di luar, yang properti lah. oh properti. Oh di luar properti? Di luar properti. Nah ini selain properti, Bapak usahanya apa lagi sih Pak? Enggak lah, saya selain properti, saya mainnya properti lah. Oh, mainnya properti. Ini ya, bisnis utama saya di properti di Trinity Land. Tapi yang lain-lainnya cuma bisnis ya kecil-kecil lah sama teman-teman atau lagi partneran sama anak-anak muda yang potensial, jadi saya ikut-ikutan. Nah, sekarang Jadi anak muda saya sekarang numpang hoki sama anak-anak muda gitu. Saya numpang tidur, Pak. Iya. Menumpang makan. Gitu. Berarti Bapak Pak Ishak ini investor ya Pak ya? Disebut investor, Pak. Enggak, saya sih pengennya diinvest sih. Oh, Yen. Oh gitu. Enggak Ya, bukannya muka pengen invest kan? Saya apa lagi, Pak? Saya udah nungguin dari tadi. Enggak lah, saya banyak partneran sama kalau ada proyek-proyek bagus atau bisnis bagus ya kan, kita sama-sama invest. Sama-sama bangun. Sama-sama kita gedein gitu loh, ya kan. Tapi ini ngomong-ngomong di sini banyak banget nih karyawan nih Pak ya. Total karyawan Bapak yang ada di sini berapa Pak? Enggak banyak. Soalnya emang buat back office aja, jadi paling di bawah 10, di bawah 20 lah. Oh, di bawah Kebanyakan 10. adalah di kayak saya kan ada bisnis cafe, ada bisnis restoran juga, ada bisnis yang lain-lain. Itu lebih banyak di project-projectnya. Kalau di sini khusus yang back office aja. Oh di sini back office. Iya. Bapak juga katanya mau bikin bisnis ini kan beach club ya Pak ya? Oh iya, kok dengar dari siapa sih? Bapak kan tadi ngobrol di belakang. Cerita ke saya, kita party nih beach club Bapak ya. Ke Dreamfield itu namanya. Dreamfield. Gede banget tuh kayak kapal pesiar. Di PIK 2. Kita joget-joget ya? Joget Pak. Bisa joget nggak? Bisa nyanyi joget saya masih Oh belum bisa, Pak. Udah talenta. Masih bisa lah ya? Yang nggak bisa belum gali kubur, Pak. Susah. Ruangan apa lagi ini baru, nih Pak? ini kamar utama. Wah kamar utama. Ya, Waduh, kecil, ruang nggak kerja gede. lagi nih, komputer lagi. Iya, Laptop ruang lagi. kerja semua ya? Iya tidur kerja. Iya. Nah, Rita. Halo Ibu. Oh, Ibu di sini. Ya, maaf ya Bu, kita pengen lihat-lihat nih. Ini kamar utama Ibu sama Bapak ya. Ini kamarnya mah namanya di apartemen, kamarnya seadanya. Bu, bener ya Bu. Dari tadi saya nih lihat ruang bawah sampai atas nih Bu ya. Iya. Di ruang tamu ada komputer, laptop Iya, kerja, iya, ruang bener. kerja. Bener. Sebelah situ ruang kerja. Sana juga. Iya. Iya. Bapak demen hobinya kerja ya Bu ya? Iya, udah jelas. Dia kalau- badan nggak enak aja nih, sakit. Tetap kerja. Dia megang laptop aja sembuh loh. Oh, Percaya nggak itu beneran? Irit kan? Irit. Nggak perlu ke dokter. Nggak pernah. Bener berarti Bapak demennya kerja ya hobinya ya? Iya. Nah kalau Ibu hobinya apa? Waduh, hobi saya di apa ya? Iya.
hobi saya kan dia work, Iya, working, kerja. ya saya shopping. Oh, bener. Working Workshop. shopping. Workshop, ya kan. Menderita Iya. banget ya gue ya. Enggak dong, happy Enggak. Oh, dong. happy ya? Happy lah, Pak. Iya, Jadi hidup balance. Happy wife, kan? happy life ya. Iya. Ini saya lihat-lihat kan nih banyak barang-barang branded ya. Dia demen banget shopping ya, demen banget shopping. Yang suka belanja nih Bu Rita apa Faisal? Yang sering belanja. Yang sering belanja gini. Sebenarnya kita berdua kan senengnya nge-mall, nongkrong gitu ya. Sebenarnya kalau kita ke suatu tempat segala belanja bisa kalapan dia loh sebenarnya. Maksud sih? Itu hoax itu. Goyen lagi. Saya meleng dikit, saya malah bisa nunggu loh di Meleng dikit langsung iya, Bapak yang hilang. belanja. Oh, lembet ya Bapak ya? Meleng Sedikit sabet. sabet ya? Pak, kan semakin orang finansialnya makin bagus, gitu, makin tinggi apa Banyak biasanya pengen kan dikoleksi. banyak pengen koleksi kayak motor gede, biasanya kan orang-orang ya gitu ya. Terus tas-tas branded, ya kan Pak? Bapak ada nggak kayak koleksi-koleksi gitu Pak? Enggak sih ya. Saya lebih banyak ya fungsinya aja ya. Fungsi sebagai fungsi Fungsinya mana? aja. Jadi saya bukannya suka koleksi something ya. Kayak sekarang aja saya nggak pernah pakai jam, udah 5 tahun saya nggak pernah pakai jam. Nggak pernah pakai cincin. Oh iya Pak, tangan Kenapa, kosong Pak? banget. Kosong. Tangannya ya. kosong Nggak punya banget, Pak. duit. Nggak punya duit di kantong. Tapi kan di gedung banyak. Iya. Iya. Kan Pak serius kenapa sih Pak? Biasanya kan Sampai kan pengusaha gini, ya Pak. kan banyak yang apa tuh berlian Gini ya. begini Bener. pakai jam Rolex gitu Pak. Enggak lah, emang udah 5 tahun 6 tahun terakhir saya udah jarang ya. Saya ada jam-jamnya aja saya udah mau jual-jualin ya. Tapi kalau mau beli Oh, kirain kayak Kasih, kirain keren jadi kasih. kalau mau minta ayo ya. Gue juga ada gini, nggak dipakai mana gitu kan nanya gitu. Tadi kan kata-katanya bukan kasih loh. Bukan Iya, kasih. jual-jualin, Jual-jualin. kasih-kasihin. enggak lah, emang udah tujuannya bukan itu lagi lah. Kan lihat jam bisa di handphone. Iya, lagi jam udah sekarang di bener. handphone. Sekarang bener Ibu itu. Kayak sekarang ya, kalau dulu kan kita bermerek ya, Bener, jam Bang. apa bulpen aja bermerek Iya. aja. Sekarang saya bulpen Kan pakai yang biasa aja. saya beli yang 4.000 perak satu dia. Buat tanda tangan tuh, buat foto Yang penting enak, gitu. Saya beli selosin, 2 losin. Buktinya proyek jalan terus. Masya Iya benar, yang penting fungsinya ya. Jadi lebih banyak fungsinya. Tapi ini ngomong-ngomong kayak banyakan baju ibu sama bapak. Ya kan biasa begitu ya. Ya begitulah. Di rumah Anda juga Baju banyak. bapak di mana Pak taruhnya Pak? Gak tau, saya juga bingung. Ada Kadang-kadang ada satu, nih bagian saya. Tiba-tiba besok udah separuh diisinya dia. Ya itu nasib lelaki. Nah, iya bener. Tinggal saya tanya mau pakai baju apa, saya cepet-cepet ambil dulu. Karena saya taruh di koper. Suami taruh baju di Pakai koper. koper. Jadi gampang pergi. Enggak lah. Kalau nggak nih bawa nih gitu kan. Gampang pergi jadi bener. Ini ngomong-ngomong kan nih apartemen kan bagus banget nih ya, gede begini. Ini kalau apartemen kayak begini bayar maintenance-nya ini ke pengelola apa bagaimana nih Pak? Ya ke pengelola tuh, kan kita ada pengelolanya juga. Nah kalau apartemen kayak gini maintenance sebulan berapa Pak? Ya Hitung per meter. per meter ya, dia. per meter di sini 35.000 ya. Per meter 35.000. Kalian aja kalau ya 300 ya 35.000 kali 300. 35.000 kali 3 berapa sih? 9 banyak lah pokoknya puyeng dah kalau dihitung. Sembilan Tadi juta. WA apa ya? Pak, Ntar saya WA. Untuk maintenance 10 juta Pak. Ya ntar saya WA aja. Ntar di tuh. WA. Ya, ntar di WA. Enggak saya mah di apartemen gua gope gua. Iya 500.000 itu juga saya mandek sebulan. Pak, tadi kan Bapak cerita katanya beli mie ayamnya dulu zaman dulu susah banget. Emang Bapak susah apa sih zaman dulu Pak? Bener. Jadi pengen tahu lagi. Dede. Ya gimana sih Pak itu emang beneran? Enggak lah, memang dari kecil saya umur 4 tahun kan papa sama mama udah pisah kan. Iya. Jadi mama saya diajak ke Jakarta sama mama. Jadi mama saya itu karena nggak siap kerja ya. Jadi dia kerja itu sebagai pelayan toko. Oh, pelayan toko. Pelayan Penjaga toko, kantin. penjaga kantin gitu loh. Dengan pas-pasan kerja di Bogor jauh gitu kan. Dan saya tuh kerjanya nakalnya minta ampun. Saya udah miskin nakal lagi loh. Kurang apa lagi lah. Kurang apa lagi? Iya kan, orang Kurang kaya. ajar kok itu. Nah intinya kalau ditanya dulu saya ya itu ya selama saya SD, SMP, SMA ya saya benar-benar ya hidup ya kekurangan, benar-benar kekurangan. Saya mesti saya bilang saya mau makan fried chicken aja mesti naik kelas dulu, makan bami aja mesti nabung dulu. Uang jajan saya ingat banget teman saya 300 perak sehari, saya tuh 100 perak 1 minggu. Ya kan? Jadi bayangannya kayak begitu. Untung nih saya Namanya orang Indonesia mah untung Bang. terus. Orang untung itu jatuh apa? untung. Saya keterima di UI. Bisa kuliah jadinya. Tuhan. Kalau saya nggak keterima di UI, saya nggak bisa kuliah. Iya. Saya bener-bener turning point saya itu ketika semester pertama ya, mama meninggal. Mama meninggal itu bener-bener tuh
kayak saya tuh dari nakal banget sampai saya sadar. Ishak mau jadi apa ini gitu ke depan. Udah gitu meninggal, mama tuh nggak ninggalin apa-apa. Nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa. Cuma ditinggalin 5 juta rupiah doang. 3 juta rupiahnya itu utangan dari bosnya. Buat saya kuliah. Tapi kuliahnya keterima di UI, akhirnya mau dibalikin nggak mau bosnya. Saya akhirnya jadi dikasih ke saya. Jadi cuma 5 juta warisan doang. 5 juta aja 5 ya? juta doang. Sekarang udah Sekarang lebih 5 juta doang. 5 gedung. Nah, Mas. jangan Dulu, salah, belum 5 juta. 5 jutanya Saya gol. bingung. Saya lihat ke mana saya bingung kan mau kuliah gimana. Ada gitu Masih saya nggak punya semester apa-apa satu kan ya, baru semester 1. Saya mesti ambil S2 nih. S2 saya nggak punya apa-apa, duit 5 juta dari mana saya bisa kuliah kan. Saya pikir oh yaudah saya masukin, namanya gua anak baru lulus SMA ya. Saya masukin ke bank gelap. Bang gelap tuh Bank gelap itu listrik kayak bangnya. bukan lagi Biar bunganya dapatnya gede. Oh, jadi bang gelap baru bunganya dapat gede. Iya. 8%. Iya. Akhirnya 6 bulan kabur. Habis saya nggak punya apa-apa. Habis semuanya. Ditinggal kabur Soalnya sama bunganya dimasukin lagi, masukin lagi. Hilang semua, Jadi bayangin bye. saya pada waktu itu cuma punya motor 1 Iya. sama saham, saya ingat banget tuh, 1 lot. Udah, saya nggak punya apa-apa lagi dan saya mesti bayar sekolah setiap bulan, nggak punya apa-apa lagi tuh. Akhirnya saya terpaksa saya kerja part timer, ya kan. Akhirnya setelah itu setahun kemudian saya cerita terpaksa karena kekurangan gitu kan. Udah nggak ada Ya nggak bisa, ditahan nggak lagi, punya Pak. uang lagi, Iya. nggak punya uang lagi. Akhirnya, Pak, Habis akhirnya dibantuin sama saudara saya juga. Saya semester 5-6 saya udah kerja, keterima di sebagai manajemen trainee. Untung tuh dapat manajemen trainee, saya kerja di situ mulailah saya bangkit lagi, Pak. bangkit kembali, saya bisa ini. Tapi lupa sekolah. Oh, udah lupa S2 Lupa aja udah sekolah, lupa. lupa. Lulus aja kalau belum lulus. Tinggalin Oh, gitu ditinggalin aja, tuh, Pak. Oh enggak, tetap kuliah, daftar aja. Tapi ada yang ngabsenin saya setiap Oh, setiap hari. Mesti thank kuliah. you tuh sama Kuliah. temennya. Iya, itu kalau saya Kasih nggak- pulpen lah. Iya, Pak. kasih pulpen lah, ini. Biar Tapi kerja. karena asik kerja, ada gitu saya masuk properti, saya masuk pada waktu itu asik lah, pendapatan oke. Saya umur 22 tahun, 23 tahun udah bisa punya rumah sendiri, Masya Allah. Punya mobil sendiri. benar kerja di situ. Nah, pada waktu itu umur 25 tahun saya ingat tuh, udah enak banget saya, udah enak hidup Jadi, saya. iya. Sekolah belum bayar, sampai ada surat mau di DO. Oh, di Kalau udah DO. 7 tahun, saya nggak disubsidi lagi dong di UI kan, Iya. sampai surat kalau nggak dikelarin DO. DO. Tapi cuek aja saya. Saya pada waktu itu pagi-pagi saya nyimpin mama. Oh, udah. Nyimpin mama pagi-pagi bangun gitu, mama bilang, Ishak, kamu dulu nggak punya uang, mau sekolah. Sekarang kamu punya uang, Kamu nggak sekolah. nggak mau sekolah. Dulu kamu lagi mau, ingat ya? Nah, iya. Saya bangun, saya nangis ya kan, Nangis saya dia, telepon nangis saya, ya dia kan. Akhirnya nangis. saya mutusin, saya pergi, saya telepon teman saya kelarin skripsi saya, ya udah. Nggak babi bu lagi, 3 bulan setengah kelar. 5 bulan kemudian saya berangkat ke Amerika dengan tabungan saya semuanya, saya pergi ke Amerika. Dulu sekolah Amerika kan. Saya kerja Itu dengan kayak nunggu nonton film ya. Iya, kayaknya tepuk tangan, Ribet, Pak. Pak. Happy Maksudnya ending gitu. perjuangannya bener-bener Luar ya. biasa. Tapi luar biasa emang itu blessing lah buat saya itu. Saya merasa bahwa itu sih bukannya, saya nggak merasa itu karena saya pinter atau saya apa ya. Tapi emang itu blessing, apalagi itu menurut saya itu blessing mama ya. Iya, Iya, orang iya, tua, benar. ada orang tua. benar. Iya, kan? Ibu Bu Dita, kita mau nanya nih, Pak Ishak ini emang jarang sedih ya? Ya, Kalau benar. nggak pernah menyesal ya orangnya ya? Bu? Yes, bener banget. Itu lepas dari saya istrinya dia, maksudnya saya tahu banget dia tipe orang yang nggak pernah nyesal kali. Apapun yang udah dia putusin, pasti dia nggak akan pernah menyesal. Udah, pokoknya dia akan jalanin itu, karena menurut dia semua keputusan itu pasti nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Jadi jalanin aja. Dan itu yang saya lihat bener-bener sih, yang dia lakuin itu bener-bener persis itu yang dia lakuin sih. Pak, ini kan banyak nih kayak karyawan kan udah punya apa-apa, dibilangnya kan kurang mulu nih ibaratnya. Terus disuruh kerja males. Terus disuruh bisnis nggak punya modal. Kasih tips dong, Pak. Iya, buat gimana cara karyawan mindsetnya nih, Pak? Biar bagus, Pak, mindsetnya. Biar berkembang gitu. Mindset kita adalah can do attitude ya. Can do attitude. Jadi Iya, attitude ya, serius. apapun itu kita bisa lakukan gitu loh, ya kan. Kalau otak kita dia bawa sadar kita bahwa ini nggak bisa, percaya nggak? Itu pasti nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, Pak. Ya. Karena alam sadar kamu itu yang mendrive kita untuk melakukan itu. Jadi yang nomor 1 adalah mindset dulu nih. Mindset ini akan membawa alam sadar kita. Kalau kita rasa mindset kita, gua bisa, pasti alam sadar kita akan bawa kita, pasti kita bisa. Ya itu yang pertama tadi can do attitude ya, attitude kita, mindset. Yang kedua adalah ya do the best lah ya. Dan yang ketiga adalah menurut saya cari kerjaan yang kita senang.
Passion kita. passion kita. Passion. Ya banyak orang ya. Passion bukan fashion. Passion. 3 hal itu aja. Wow. Ya kan? Nggak dibayar nggak apa-apa, cuma kasih transport aja. Ya. Transportan. Iya. Bukan nasi kotak ya? Nasi kotak. Kasih kotak aja. Pokoknya terima kasih buat Pak Ishak, Bu Rita. makasih Sama-sama. Udah buat datang. buat ini ya, buat ilmu kita juga nih gimana caranya jadi orang sukses, bisnisnya maju Amin. ya. Biar bisa punya gedung di mana-mana kayak Amin. Bapak nih ya. Tapi ingat loh, sukses itu bukan hanya materi loh. Nah, Nah, itu ingat loh. Tuh, dengerin tuh jangan duit mulu. Lu duit mulu nih, Pak. ya udah lu. Tapi kalau duit itu bonus ya. Nah, bonus. Tapi jangan jadi Ya udah. Terima kasih ya udah diajak. Oke. Makasih banyak. Thank you. Tetap jadi bapak dan ibu yang benar-benar romantis, yang benar-benar welcome kepada siapa. Iya. Makanya main-main lah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat.